Selamat datang di pembelajaran matrik. Kali ini kita akan belajar materi matrik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi matrik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan pengertian matrik. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis matrik. Yang ketiga, menentukan transpos matrik. Yang keempat, menjelaskan kesamaan dua matrik. Yang kelima, melakukan operasi penjumlahan matrik. Yang keenam, melakukan operasi pengurangan matrik. Yang ketujuh, melakukan operasi perkalian skalar dengan matrik. Yang kedelapan, melakukan operasi perkalian matrik dengan matrik. Yang terakhir yaitu menentukan determinan matrik. Adapun tujuan pembelajaran adalah melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian matrik dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis matrik dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan transpos matrik dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan kesamaan dua matrik dengan benar. Dan yang kelima, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan operasi penjumlahan matrik dengan benar. Yang keenam, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan operasi pengurangan matrik dengan benar. Yang ketujuh, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan operasi perkalian skalar dengan matrik dengan benar. Yang kedelapan, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan operasi perkalian matrik dengan benar. Yang kesembilan, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan determinan matrik ordo 2 kali 2 dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi peserta didik nanti dapat menentukan determinan matrik ordo 3 kali 3 dengan tepat. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu matrik. Matrik. Apa itu matrik? Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matrik disebut sebagai elemen-elemen matrik. Matrik digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Ini contohnya. Contoh matrik A yaitu A11, A12 itu dan A1N itu merupakan baris pada matrik, yaitu baris pertama. Dan di bawahnya itu A21, A22 dan seterusnya itu baris kedua. Dan seterusnya. Ada baris ketiga dan sampai baris ke M. Untuk yang ke bawah A11, A21 sampai dengan AM1 itu merupakan kolom. Nah, di sini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom di sini berarti lanjutannya kolom ke-3 sampai dengan kolom ke M. Dan ini juga baris pertama, ini baris kedua dan seterusnya. Sekarang kita ke jenis-jenis matrik. Yang pertama, jenis matrik yang pertama yaitu matrik baris dan kolom. Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu baris saja. Ingat ya, matrik baris itu suatu matrik yang hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matrik kolom hanya suatu matrik yang hanya memiliki satu kolom saja. Berarti jika dia merupakan matrik baris, dia merupakan hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matrik kolom dia hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya ini matrik A. Matrik A14. Tadi kan sudah dijelaskan. Baris itu yang ke samping 14 atau 379. Nah, ini merupakan matrik baris karena membentuk suatu
baris. Sekarang matrik D. Matrik D itu yang ke bawah. PQ, urutannya ke bawah, elemennya ke bawah. Ini merupakan matrik kolom. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu matrik persegi. Matrik yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matrik persegi. Ingat ya, jumlah kolom dan baris sama itu merupakan matrik persegi. Matrik persegi memiliki ordo n. Contohnya untuk matrik ordo 2x2 ini 1 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, sama. Sekarang contoh yang kedua, matrik A 34 56 41 dan seterusnya. Di sini ada 3 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Nah, sama, kolomnya juga ada 3. Kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Berarti matrik ini merupakan matrik persegi karena memiliki baris dan kolom yang sama. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu matrik segitiga atas dan bawah. Matrik persegi A yang memiliki elemen matrik untuk atau elemen-elemen matrik di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matrik segitiga A atas. Ingat, elemen di bawah diagonal utama, ini diagonal utamanya bernilai 0. Ini 0 0 0. Ini diagonal utamanya. Maka ini merupakan matrik segitiga atas. Sedangkan matrik segitiga bawah, di sini pengertiannya, matrik persegi A yang memiliki elemen matrik atau elemen-elemen matrik di atas diagonal utama bernilai 0. Nih. Nah, nilai 0-nya berada di atas diagonal utamanya. Berarti dia matrik segitiga bawah. Sedangkan tadi nilai 0-nya, elemen 0-nya di bawah diagonal utama merupakan matrik segitiga atas. Sudah paham ya? Sekarang matrik diagonal. Matrik diagonal yaitu matrik persegi A yang memiliki elemen matrik atau elemen-elemen matrik di luar diagonal utama bernilai 0. Di luar diagonal utama. Selain diagonal utama, ini diagonalnya 1, 3, 4. Nah, selain 1, 3, 4 ini nilainya 0. Nah, ini merupakan matrik diagonal. Ini contohnya di matrik ordo 2x2. 1, 4. 1, 4 itu merupakan diagonal. Karena di luar diagonalnya bernilai 0. Kita lanjut sekarang ya. Matrik skalar. Matrik skalar yaitu matrik diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Disebut matrik skalar. Lihat, kita lihat contoh matrik A. Matrik A, lihat diagonal utamanya 3, 3, 3. Sama, angkanya sama. 3, 3, 3. Makanya disebut matrik skalar. Untuk di contoh 2, matrik ordo 2x2 sama. 4, 4. Diagonalnya sama, 4, 4. Di diagonal utamanya nilainya sama, angka 4 dan 4. Maka ini dinamakan matrik skalar. Kita lanjut untuk matrik identitas. Matrik diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 disebut matrik identitas. Ingat, masih berhubungan dengan diagonal, cuma diagonalnya nilainya 1. Kalau diagonalnya nilainya 1, maka dia matrik identitas. Tapi kalau diagonalnya tadi bernilai sama selain angka 1, misalnya 2, 2, 2 gitu. Nah, maka itu merupakan matrik skalar. Sekarang matrik identitas. Nah, 1, 1, 1. Ini juga diagonalnya 1, 1. Ini merupakan matrik identitas. Matrik simetris. Matrik persegi A yang memiliki elemen-elemen matrik baris ke-1
baris ke L sama dengan elemen matrik kolom ke J. Untuk I sama dengan J disebut simetris atau dapat dikatakan elemen sama dengan elemen. Nah, 1, 2, 4 pada baris pertama sama dengan kolom pada kolom pertama 1, 2, 4. Baris keduanya 2, 3, 5. Kolom keduanya juga sama 2, 3, 5. Nah, begitu juga baris ketiga 4, 5, 7. Maka kolomnya juga 4, 5, 7. Nah, sekarang transpos suatu matrik. Transpos suatu matrik adalah perubahan antara baris menjadi kolom dan sebaliknya. Contohnya, barisnya ini 1, 4. Nah, di transpos jika dirubah ke matrik transpos menjadi 1, 4, yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Ya, yang tadi baris kedua 2, 5, maka berubah menjadi kolom kedua. Begitu seterusnya. Sekarang kesamaan matrik. Dua matrik dikatakan sama apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletaknya bersesuaian dari kedua matrik tersebut. Contoh 1, 4. 2/2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Terus 4 sama nilainya 2. 4/2. Nah, kedua matrik ini walaupun angkanya beda tapi nilainya sama. Karena 2 dibagi 2 itu 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti kedua matrik ini bernilai sama. Misalkan A dan B adalah dua matrik yang ordonya sama, serta A ditambah B sama dengan C. Maka C adalah matrik hasil yang didapat dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada A dan B. Nah, diketahui matrik A sama dengan matrik B, matrik C. Matrik A ditambah B sama dengan matrik C. Maka nilai X ditambah Y adalah sini. Ini matrik A, X tambah Y 6, 3. Ini matrik B. Ini matrik C. Sekarang kita jumlahkan, berarti X tambah Y ditambah min 1. Terus Y ditambah min 5. Dapat dari Y pada matrik A ditambah min 5 pada matrik B. Ini juga sama, 6 ditambah 2. Maka jadinya 6 tambah 2. Terus 3 ditambah 3. 3 tambah 3. Sama dengan matrik C. X tambah Y min 1. Karena plus ketemu min jadinya min. Y min 1 8. 6 tambah 2 8. 3 tambah 3 6. Sama dengan 2 8 1 6. Nah, kita lihat persamaannya. Berarti maka didapat persamaan X tambah Y. Dari sini tadi X tambah Y min 1 sama dengan 2. X tambah Y min 1 sama dengan 2. X min 1 sama dengan 6. Dari kedua persamaan didapat Y sama dengan 6. Dan kemudian disubstitusikan untuk X sama dengan jadi min 3. Maka nilai X tambah Y nya sama dengan min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Penjumlahan matrik. Terdapat beberapa operasi aljabar yang dapat dilakukan pada matrik. Di antaranya adalah penjumlahan dan pengurangan. Namun, dua matrik dapat dijumlah atau dikurangkan jika kedua matrik itu ordonya sama. Ingat ya, dua matrik dapat dijumlah atau dikurangkan jika kedua matrik itu ordonya sama. Ini yang perlu digarisbawahi. Misalkan contoh A dan B adalah dua matrik yang ordonya sama, serta A ditambah B sama dengan C. Maka C adalah matrik hasil yang didapat dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada A dan B. Contoh, diketahui matrik A, ini matrik A-nya 2 0, min 2 6, 3 1. Ini matrik B-nya, kita jumlahkan. Menjumlahkannya seperti menjumlahkan angka biasa, 2 tambah 3. Cuma hanya
Lihat angka-angka yang seletaknya. 0 ditambah 4, min 2 ditambah 5, 6 ditambah 6. Nah, angka-angka yang seletaknya kita jumlahkan atau kita kurangkan, dan hasilnya 5. 2 tambah 3 5, 0 tambah 4 4, 2 tambah 5 3, min 2 tambah 5 3, 6 tambah 6 12, 3 ditambah min 3 habis 0, 1 ditambah min 2 min 1. Pengurangan matrik, begitu juga dengan pengurangan matrik, konsepnya sama dengan penjumlahan, tetapi dia dikurangkan, hanya bedanya dikurangkan, yang tadi ditambahkan. Misalkan ada B dan C adalah matrik-matrik yang ordonya sama, dan K adalah bilangan real. Untuk pemahaman lebih lanjut, diberikan contoh soal uraian jawabannya. Contoh, A, matrik A ditambah matrik B dikurang dengan matrik C, hasilnya A ditambah B min C. Matrik A kita masukkan matrik A, kita terus dijumlahkan dengan matrik B, terus dikurangkan lagi dengan matrik C. Ingat tadi matrik penjumlahan berarti jumlahkan angka-angka yang seletak. 2 letaknya sama dengan 0, berarti 2 ditambah 0, dan sama juga letaknya dengan min 3, berarti dikurang dengan min 3. Nah, dan seterusnya, hasilnya adalah min 5, min 5, min 1, min 3. Apakah sudah paham? Kalau belum, Ibu ulangi lagi. Ini 3 ditambah min 2, berarti dikurang min 2. Dikurang 2, kalau bukan min 2. Jadi hasilnya 3, diambil dari 3. Lihat yang angka seletaknya. Terus tambah min 2. Terus dikurang 2, makanya hasilnya min 1. Nah, begitu juga dengan min 5. Min 5 ditambah 4 dikurang 4, makanya ditulis min 5 ditambah 4 dikurang 4. Ambilnya dari sini, min 5 tambah 4 dikurang 4, makanya hasilnya min 5. Sekarang operasi antara skalar dengan matrik merupakan operasi suatu bilangan dengan sebuah matrik. Jika sebuah bilangan dikalikan dengan matrik, maka bilangan itu dikalikan satu-satu dengan angka yang ada dalam matrik. Contohnya 3 dikali matrik 2 6 5 3, dikalikan bilangan yang ada dalam matrik dikalikan satu-satu dengan 3 dengan skalarnya 3 kali 2, 3 kali 6, 3 kali 5, 3 kali 3, maka hasilnya 6, 18, 15, 9. Operasi perkalian matrik dengan matrik yaitu perkalian antara baris pada matrik pertama dan kolom pada matrik kedua. Syarat dua matrik dapat dioperasikan perkaliannya yaitu banyak kolom matrik pertama harus sama dengan banyak baris pada matrik kedua. Perkalian kok kebalik ini, harus merupakan perkalian antara baris pada matrik pertama dan kolom pada matrik kedua. Berarti baris pada matrik pertama harus sama dengan jumlah kolom pada matrik kedua. Sekarang contohnya matrik A 3 6 2 5. Ordonya harus sama 3 6. Berarti ada dua angka. Di sini juga pada kolom pertamanya 1 2. Jadi untuk perkaliannya 3 A kali B kan. Nah, 1 kali 3 ditambah 4 kali 2. Dan hasilnya 11, 26, 12, 27. Sekarang determinan. Determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matrik persegi. Matrik persegi sendiri adalah matrik yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama sehingga bentuknya terlihat seperti persegi. Cara menentukan determinan matrik akan berbeda pada tiap ordo. Nah, di bawah ini kita akan membahasnya satu persatu. Sekarang determinan matrik ordo 2 kali 2. Contohnya
Matrik dengan ordo 2 kali 2 adalah rumusnya determinan A sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sekarang determinan dari matrik 3, 6, 2, 5. Nah, determinannya lihat diagonal 3, 5. Diagonal ke kanannya 3 kali 5 dikurang dengan diagonal ke kirinya 6 kali 2. Maka hasilnya adalah 3. Sekarang determinan matrik ordo 3 kali 3. Langsung masuk ke contoh. Lihat, untuk determinan matrik 3 kali 3, lihat diagonal A yang ke kanannya dijumlahkan, terus dikurangkan dengan diagonal yang ke kiri. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Nah, dua angka pada kolom pertama dan kolom kedua kita tulis kembali untuk menentukan diagonalnya. Sekarang diagonal yang ke kanan 3, 5, 8. Nah, dikalikan 3, 5, 8. 3 dikali 5 dikali 8. Terus dijumlahkan dengan diagonal yang ada di atasnya. 1, 6, 1. Terus dikalikan lagi dengan diagonal yang ada di atasnya yang jumlahnya 3. Min 4, 2, 4. Nah, setelah itu habis diagonal yang ke kanan. Sekarang kita diagonal yang ke kiri. Di sini ada garis merah. Diagonal ke kanannya ada garis ungu. Sekarang yang ke kanan, yang ke kiri 1, 5, min 4. Dia dikurangkan. Terus 4, 6, 3, 8, 2, 1. Dan hasilnya adalah 26. Sekian dan terima kasih. Itu saja pembelajaran matrik yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Selamat belajar ya.